Dan dari situ perkenalan kami tanpa saya masuk dalam suatu struktur saat itu dikatakan Wadokai Karate Do. Kedua, saya adalah pemerhati dan peneliti durian lokal dairi, dan beberapa ulasan saya sudah sering masuk ke kolom elektronik analisa. Saya juga adalah kepala unit donor darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Dairi. Adapun visi dan misi saya, pertama adalah visi. Saya didaulat, diminta, dan saya terima atas panggilan persahabatan selama ini, karena sebelumnya saya juga adalah pemerhati khusus bidang kesehatan fisik dan mental di beberapa murid-murid di dojo Bapak ini. Jadi langsung saja visi saya adalah pertama, ya ada satu visi saya, mempersiapkan, mengembangkan, memajukan Kishinkan Karate Do. Tentu visinya ini yang satu, tapi misinya banyak. Pertama, kalau dikatakan mempersiapkan, kami akan membuat ADART, suatu kepengurusan Kishinkan, dengan mengakomodir bimbingan dari pengurus Pemprov. Kedua, di situ nanti juga mempersiapkan bagaimana administrasi terkait dengan pelatih, terkait dengan bidang-bidang yang ada, terkait dengan penguatan suatu pengurus sampai ke tingkat apakah dia Korki, apakah dia Koni, apa Dispora, supaya itu kita kuat sebagai organisasi, memenuhi legal aspek dan mempunyai suatu kekuatan portofolio yang bisa membedakan. Dulu di Wadokai, sekarang di Kishinkan sudah ada aturan-aturan. ADART harus jelas sampai ke tingkat bidang-bidang. Itu yang mau saya buatkan di Kishinkan ini. Itu dalam tahap mempersiapkan. Kemudian adalah mempersiapkan zoning. Akan saya bedakan, ini Karate Do Kishinkan untuk hobikah, untuk karirkah, atau untuk atlet berprestasi. Kalau berprestasi, target kita adalah Porda PON, itu aja. PON bisa dapat emas dari dairi, saya merinding. Nah, itu untuk mempersiapkan. Kita harus bikin zoningnya, jangan kita samakan semua latihan. Nah, kenapa saya bilang ada zoning? Saya akan berusaha dengan Guru Rinsat untuk membuat suatu pelatihan Karate Kid Kishinkan. Kenapa? Banyak anak-anak yang kita lihat sekarang ini di dalam sosmed, berita, di dalam banyak hal, akibat main game membunuh, main cabul, itu realita yang terjadi. Jadi anak-anak itu mau kita arahkan melalui Karate Kid Kishinkan, dapat hobinya, badannya sehat, instrukturnya juga punya suatu capacity building, dan juga mendapat suatu pemeriksaan medis yang berstandar. Kishinkan akan berbeda di dairi. Itu yang saya inginkan. Zoning itu harus ada. Kemudian tadi zoning sekolah menuju prestasi, yang siapa yang mau untuk masuk ke Korps TNI, Korps Polri, atau minimal Satpam, boleh kita godok di situ untuk sebagai salah satu syarat prestasi di bidang olahraga. Dan terakhir itu adalah mempersiapkan bagaimana orang-orang atlet yang berprestasi itu untuk menuju pertandingan yang memang benar-benar itu disiapkan, untuk kejuaraan disiapkan. Porda dan PON jawab, apalagi tahun 2024 PON kita tuan rumahnya dan Aceh. Kedua, dalam aspek mengembangkan, tadi mempersiapkan, sekarang mengembangkan. Saya kira Pak Rinsat punya suatu sejarah, teorian sejarah, dojonya multi center, dan saya sudah secara inkognasio, saya sudah telusur secara diam-diam tanpa dia tahu, dan tanpa perguruan tahu gimana ini, termasuk FPC Tinjo, saya sudah selidiki, oh benar ada, tanya.
saya akan menambah dengan dia satu. Kebetulan juga ada relasi teman di titik Silalahi Paropo yang indah pantainya. Saya sering ke sana. Kita akan tambah lagi dojo di sekitar Kecamatan Parbuluan. Kita akan tambah lagi dojo di kecamatan dekat Tigalingga, ya. Jadi semua kecamatan multi center, tapi benar-benar punya ADART. Nah, itu mengembangkan. Nah, kemudian saya berpikir untuk ada TOT untuk pelatih. Saya mau pelatih punya kurikulum, jangan salah latihan. Ya, kebetulan saya adalah ahli ilmu olahraga klinis. Saya pelajari betul aspek-aspek yang dibutuhkan pelatih sampai aspek mental untuk anak didik. Kita harus mainkan itu kurikulumnya. Boleh kita nanti minta narasumber dari guru besar saya, Prof. Apurba, mungkin para siswa kenal dia. Nah, yang mengantar atlet non karate pun ada sampai ke tingkat pon dan mendunia. Beltasar Tarigan, Prof. Beltasar Tarigan itu adalah profesor saya. Jadi kita sebetulnya udah terhubung ini semua, link, ya kan? Cuma mereknya sekarang Keisinkan. Oke. Nah, kemudian ada suatu dikatakan mengembangkan periodisasi bagi atlet yang memang dia adalah atlet untuk profesional. Kalau dia udah mau ke Porda sebentar lagi kita kasih siklus mikro. Kalau dia mau ke PON kita kasih siklus makro. Ada semua itu. Apalagi kami dikelilingi oleh guru-guru olahraga. Tentu secara teori sudah lebih tinggi mereka daripada saya. Saya cuma bisa menangkap input dan proses itu saya bisa tahu mau dikemanakan. Yang ketiga adalah dari visi tadi adalah memajukan. Misinya memajukan Keisinkan ini, dojo punya satu standar dan bisa dilihat dojo aliran mana yang betul-betul ini melaksanakan segala aspek itu harus bisa dijawab orang dari dojo Keisinkan. Entah apa nanti nama dojonya mungkin kan, tapi kita satukanlah dulu dojo Keisinkan. Kemudian saya akan mengembangkan melalui pengembangan kurikulum latihan dasar dan latihan khusus. Harus pilih tuh, ini dasarnya, ini khususnya. Kemudian ada memajukan dalam bina prestasi untuk jalur siapa dia yang tidak suka ke korps TNI atau polisi, yang tidak suka kepada hal-hal untuk keamanan, tapi dia mau menjadi guru olahraga, apalagi dia menjadi guru sub karatedo, ya kita adakan itu supaya dia melalui prestasi-prestasi itu bisa diarahkan untuk dulu disebut PMDK Bang. Sekarang kan tanpa tes dengan mengandalkan Keisinkan. Dia berprestasi. Ini bukti-buktinya. Ini surat dari Pemprov Keisinkan. Semoga itu menjadi salah satu bayangan orang-orang tua menempatkan anak-anaknya untuk menjadi seorang atlet karatedo. Dengan demikian dojo-dojo bukan hanya sekedar dilihat us, tapi dojo itu dilihat sebagai suatu sisi pengembangan kurikulum olahraga, prestasi, karir, dan terutama kembali dia nanti menjadi orang apapun latar belakangnya, dia mempunyai suatu kepemimpinan yang ideal, juga dia mampu menjadi pengendali bagi dirinya sendiri. Itu harapan saya yang ketiga itu Pak. Semoga itu nanti kami mendapat bimbingan dari Pemprov, dan saya juga berhak secara pribadi ya kami diterima dan kami mendapat mandat itu secara legal aspek. Segala administrasi yang terkait dengan ini kami akan sanggupi. Saya kira itulah dulu permintaan kami dan juga pemaparan visi misi saya sebagai ketua. Izin, terima kasih. Os.